Kalau kayak Ke belah kanan terus. Coba ke belah kanan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Inta Purnamasari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai MC. Di sini saya dengan yang lainnya. Saya Salma Sofia. Saya Gustriana. Saya Elsa Oktaviani. Saya Muhammad Syauki Noval Pak. Saya Rizal Abdirohim. Ya, Ilham Nur Alamsyah. Nama saya M. Aulia Saman. Selamat menonton presentasi kami. Kami di sini akan menyampaikan tentang materi kebudayaan dan masyarakat. Pertama-tama tentang pengertian yang akan disampaikan oleh Elsa Oktaviani. Pengertian. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Edward Burnett Taylor, tahun 1871, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Seulaman Sumarji, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dapat disimpulkan, kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selanjutnya tentang unsur-unsur kebudayaan yang akan dibacakan oleh Sauki dan Salma. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Melvin J. Helvis menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. 2. Bronislaw Maslowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi. Alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Organisasi kekuatan politik. Yang telah dijabarkan tadi diklarifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan yang lazim disebut kultural universal. C. Kutulok. Dalam buku Universal Categories of Culture menjelaskan inti dari mendapatkan para ahli di atas merujuk pada 7 unsur kebudayaan, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. 2. Mata pencairan hidup dalam sistem ekonomi, pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Selanjutnya tentang fungsi kebudayaan bagi masyarakat yang akan disampaikan oleh Anissa. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Yang pertama, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Yang kedua, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebudayaan juga berfungsi untuk melindungi diri terhadap alam. Yang keempat, kebudayaan juga berfungsi sebagai wadah segenap perasaan manusia. Selanjutnya tentang sifat hakikat kebudayaan yang akan disampaikan oleh Rizal. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan, ciri setiap kebudayaan. Tetapi, bila seorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial, terlebih dahulu harus merentangkan pertentangan yang ada di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Yang kedua, kebudayaan bersifat stabil di samping juga dinamis, dan setiap kebudayaan memiliki perubahan-perubahan yang kontinu. Yang ketiga, kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu penting disadari oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya kepribadian dan kebudayaan yang akan disampaikan oleh Ilham. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-lain sifat yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Faktor-faktor dasar yang mempengaruhi kepribadian adalah 1. Faktor biologis, fisik, sistem, syaraf, watak seksual, proses pendewasaan, dan juga kelainan-kelainan biologis. 2. Faktor psikologis,
unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. 3. Faktor sosialisasi dan adaptasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, gerak kebudayaan yang akan disampaikan oleh Salman. Di sini saya akan membahas tentang gerak kebudayaan yang merupakan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi. Gerakan kebudayaan ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu akulturasi. Akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Yuk. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe